Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, silakan pimpin doanya dong. Oke, teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Mari sama-sama kita berdoa ya. Berdoa selesai. Ya, thank you Gias. Kalau saya lihat untuk hari ini kita akan coba bahas perjalanan hidup orang-orang hebat di sekitar kita ya. Nah, mungkin tanpa kita sadari banyak sekali orang-orang hebat yang mengelilingi, yang ada di sekeliling kita. Contoh yang paling terdekat adalah siapa coba? Ya, orang-orang hebat itu contoh yang paling dekat ada orang tua, ya kan? Orang tua itu adalah orang hebat pertama yang paling dekat dengan kita. Berikutnya ada juga guru, ya kan? Terus ada juga pahlawan kita nih di Indonesia, atau bisa juga para ilmuwan, para atlet itu adalah orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita, ya kan? Ya, coba. Oke, so untuk hari ini kita akan belajar yang namanya biografi. Biografi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu biografi? Oke, Dayu apa? Riwayat hidup? Oke, that's good. Yes. Ya. Oke, let's try to see. Hello everyone. Terlihat, Mem. Sudah ya? Oke, Ida bisa mungkin jaringannya ya Ida ya. Oke, nah di sini you can see from the picture there is a person. I think it is so famous ya, terutama di dunia sejarah Indonesia kita. So who is he? Ada yang tahu nggak siapakah beliau? Jenderal Sudirman bukan, Mem? Kenapa? Siapa, Evi? Jenderal Sudirman bukan, Yes, that's right. Kali ini yang dapat love ya. Love from me is for Evi ya. Tadi ada Yogi, sekarang Evi. Terus tadi ada Ida juga sih jawab ya. He is a hero, that's right. So, he is General Sudirman. He is one of our heroes ya. Ya. Di sini kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Pertama adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Berikutnya ada teks recount peristiwa bersejarah. Lalu tujuannya adalah peserta didik atau kalian dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam recount teks sesuai konteks. Berikutnya, kalian juga diharapkan dapat menghasilkan sebuah teks biografi tokoh berpengaruh di Indonesia maupun di dunia dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan runtut. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kurnia, ketika diminta membuatkan sebuah biografi, berarti kan bisa ya, you can make a biography about your mother, ya kan? Yes. Iya, Mem. Apa saja yang sudah beliau perbuat, gitu. Apa saja, tidak harus apa namanya, dia berprestasi, beliau berprestasi, tapi someone who inspires you, you can write it into a biography, right? Yes. Iya, Mem, bisa. Ya kan, Kurnia? Menceritakan tentang iya, Bu. Ya, Ya, sekarang. Bu. Halo everybody, halo. Yes. Sekarang sudah, Mem. Sudah? Oke ya. Oke, kita mulai. Ini ada. Oke, wait. Sudah, Mem. Ya, Thomas Alva Edison ya. The title is about Thomas Alva Edison. Oke, who
Di sini yang tahu siapa? Who is Thomas Alva Edison? Who is he? Penemu. Lampu. Ya, Mem. Penemu. Ilmuwan. Okay, that's right. Ya, Thomas Alva Edison is an inventor ya. Dia adalah seorang penemu di dunia, yaitu penemu lampu Bohlam ya. Oke, di sini kita lihat kalau dibaca satu-satu, it needs time. So we can see from the title is Thomas Alva Edison. Nah, di sini ini ada paragraf pertama. Paragraf pertama ini coba bacakan sedikit deh. I wanna hear your voice. I wanna hear how the way to read. Coba di sini siapa ya? Yogi, coba bacakan dari inventor sama Ohio. Coba ayo. Halo Yogi. Thomas, ya. Halo Yogi. Baca Bu dari judulnya. Iya, sedikit aja dari inventor sampai Ohio. Inventor Thomas Edison was born on February 11, 1947 in Milan, Ohio. Yes. Oke, good. Nah, di sini di paragraf pertama menyebutkan siapa sih Thomas Alva? Kapan sih lahirnya Thomas Alva Edison? Nah, di sini juga disebutkan siapa sih Thomas Alva Edison? Dari mana dia lahir? Orang tuanya siapa? Nah, dalam istilah biografi ini disebutnya adalah orientation. Ya, orientation itu dia menyebutkan siapa tokohnya, bagaimana, siapa, kapan lahirnya, dan penemuan apa atau karya apa yang paling terbaik dalam kehidupannya. Ya, apa tadi disebutnya paragraf pertama? Orientation. Good. Tadi yang jawab siapa ya? Andi ya? Yes, Andi, ma'am. You are so good. Andi, ma'am. Andi, you got love mark from me ya. Okay, next. Berikutnya ada yang namanya events. Apa dibacanya? Events. Gaya dikit ya dibacanya events, bukan event ya. Event. Ada yang suka aja event nggak? Coba Kurnia bacanya apa Kurnia? Event, ma'am. Oh, enggak ada event ya. Ya. Event. Yang betul adalah events ya. Event. Oke, event itu kadang diartikannya bahkan gitu kalau event. Oke. Nah, berikutnya di sini ada paragraf terakhir. Paragraf terakhir disebutnya adalah reorientation. Ya. Dia adalah kesimpulan sekaligus juga komen dari si penulis ya. Di sini disebutkan Thomas Edison died of complication of diabetes. Nah, loh, zaman dulu udah ada diabetes nih. Wah, siapa yang kebanyakan makan gula nih ya? Jadi meninggalnya gara-gara diabetes, komplikasi diabetes tahun 1931. Di rumahnya di Glenman, West Orange, New Jersey. Usianya berapa? Usianya berapa meninggalnya Thomas Alva Edison? 84. 84 tahun, lumayan ya, lumayan tua juga. Ya. Oke. Yeay, Yogi pinter. Yeay, Yogi dapat Selamat Yogi. Tepuk tangan buat Yogi ya, biar semangat. Oke. Untuk tujuannya sendiri apa ya? Kalau teks biografi teks ini, tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa ya kira-kira? Ini udah ngantuk kayaknya ya. Menceritakan perjalanan hidup orang Yes, betul. Ini adalah sebuah teks yang memang menceritakan perjalanan hidup seseorang ya. Tujuannya adalah atau social functionnya adalah to inform by retelling past event and achievement in a person life. Jadi menceritakan kisah hidup seseorang dan achievement apa sih yang telah dia lakukan, ya kan? Yang berpengaruh, yang membuat berpengaruh di dunia itu apa saja. Nah, itu adalah tujuan. Kalian punya tugas nih di sini ya. The title is, judulnya apa nih? Siapa? Judulnya apa? Thomas Thomas. Alva Edison. Thomas Alva Edison.
we have to identify the general structure of this text ya. Oke, jadi it needs berapa menit kira-kira nih untuk mengerjakan ini? 3 minutes cukup? Can you see the picture? Yes, clear. Yes, okay. Please identify. Di sini Yeah, ma'am. tugasnya adalah please identify the generic structure of the text. Ya. Silakan kalian identifikasi. Di sini generic structure-nya. Paragraf pertama apa? Terus paragraf kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Terakhir apa? Oke, silakan. I'll give you time 3 minutes. Izin bertanya, Mem. Yes, Izin bertanya. yes, Dayu. Ini tugasnya Nah, di sini kita lihat paragraf ketiga. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Ini generic structure-nya apa? Paragraf ketiga, ayo. Come on. Ini masih semangat nggak? masih, Mem, masih. Oke, Semangat, nggak tahu jawabannya. nggak tahu jawabannya. Masih dibaca, Mem. Tadi apa? Kan udah disebutkan. Generic structure-nya ada orientation, ada event. Nah, di paragraf ketiga ini termasuk ke dalam Cuma Event. yes, pintar ya. Paragraf ketiga ini masih tentang event. Di sini apa nih? Coba dibacakan Listi. Oke, Ma'am. Dari mana sampai mana? Dari at this difficult time sampai slavery. At this difficult time, Abraham Lincoln was elected President of the USA in 1860. He wanted to solve the problem of slavery. Oke, thank you. Very good ya, bacaannya sudah bagus. Jadi pada waktu itu, itu adalah masa yang sulit. Nah, Abraham Lincoln ini terpilih menjadi presiden pada tahun berapa? 1860. Yes, 1860. Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden Amerika dan he wanted to solve the problem of slavery. Ingin menyelesaikan masalah perbudakan itu. Ya. Ini adalah eventnya. Berikutnya terakhir. Paragraf terakhir apa ini? Oke, di sini masih ada. Oke, kita ke paragraf masih ada nih. 2 paragraf terakhir. Paragraf keempat. Oke, itu masih apa disebutnya? Event. Yes, good. Masih event ya. He faced many problems. Dan di sini muncul apa saja nih peristiwa-peristiwanya. Dan terakhir baru ada yang namanya apa tadi? Reorientation. Ya. Kita lihat di sini Lincoln was elected president for a second term. Terpilih lagi tuh menjadi presiden yang ke berapa? Kedua kalinya ya? 2, iya. Yes, that's good. Akhirnya terpilih lagi sampai akhirnya apa tuh? This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated. Ya, hingga akhirnya beliau terkenal karena membebaskan yang namanya perbudakan. Oke, sampai sini. Any question? Question please. Ngerti ya sekarang ya? Apa itu biography? Oke. Nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kesimpulannya apa? Ayo, tadi kita sudah belajar apa yang disebut dengan teks apa? Biografi. Biography text. Siapa coba yang bisa menyimpulkan apa itu teks biography? Ya, pada diam. Ayo. Ya, coba, Mem ya. Apa Dayu? Boleh dicoba, Mem. Silakan. Menceritakan perjalanan hidup seseorang, Mem. Yes, betul. Menceritakan pengalaman hidup seseorang ya, yang beserta dengan apa yang telah dihasilkan, berkarya, apa karyanya. Itu yang pantas kita tulis dalam sebuah biografi. Ya, bisa orangnya bisa yang sudah meninggal atau yang sudah yang sudah meninggal atau yang masih hidup ya. Bisa di dunia atau bisa juga di sekitar kita, orang yang menginspirasi kita ya. Oke, I think it's enough. Oke, I think it's enough for today. Thank you for your attention. See you next week. Oh, belum baca doa ya? Yes, pimpin doa dulu, guys. Doa penutup ya. Oke.
Mulai Bu, sudah mulai? Yes, yes, your time. Baik, teman-teman. Kita akan berdoa ya sebelum ditutup pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.